Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salir Siska Mubarok dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah rekayasa nilai yang saya jalani, yaitu membahas tentang sebuah studi kasus dari rekayasa nilai, yaitu Value Engineering for Transportation Improvements State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lanes PDNE Study. Studi rekayasa nilai atau VE atau Value Engineering telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metodologi VE untuk menyempurnakan proyek studi pengembangan proyek jalur terkelola dan lingkungan atau PDNE Jalan Negara 826 Palmetto Expressway. Studi VE menganalisis peningkatan nilai untuk dua bangunan setinggi atau sepanjang 11 kaki, managed lines atau ML, dan 4 jalur sepanjang 11 kaki. Jalur pengguna umum dengan median lebar bervariasi mulai dari 12 kaki dalam kurung 57% panjang proyek hingga kurang dari 4 kaki pada titik-titik rawan tertentu seperti pada titik Northwest 103 Street. Panjang proyek sekitar 6 mili. Tujuan dari penelitian adalah untuk menambah 2 jalur ekspres di setiap arah di sepanjang koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor RSR 826. Berikut merupakan peta lokasi dari proyek. Dan berikut ini adalah perkiraan dari biaya awal pelaksanaan proyek sebelum dilaksanakan value engineering. Di sini terdapat beberapa item seperti clearing and grubbing. Kemudian di sini ada reinforcement steel dan lain sebagainya hingga pada total seluruh pekerjaan yang ada. Kemudian maksud dan tujuan dari studi ini dilaksanakan yaitu untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya modal, kemampuan membangun, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Laporan ini merekomendasikan analisis rekayasa nilai yang dilakukan untuk mendukung keputusan terkait alternatif proyek yang direncanakan. Selain itu, dokumen ini merangkum kondisi yang ada, mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknik lingkungan dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Metodologi value engineering, pendekatan sistematis digunakan dalam studi VE dan prosedur utama yang terlibat disusun menjadi 3 bagian berbeda. Yang pertama yaitu persiapan prastudi. Persiapan prastudi untuk upaya FVE terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas. Peninjauan dokumen mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan mengenai proyek tersebut dan menyusun data proyek ke dalam model biaya. Yang kedua adalah studi workshop VE atau Value Engineering. Workshop Value Engineering berlangsung selama 5 hari. Selama workshop, rencana kerja VE diikuti. Rencana kerja memandu pencarian area bernilai tinggi dalam proyek dan mencakup prosedur untuk mengembangkan solusi alternatif. Untuk mempertimbangkan sekaligus dipertimbangkan juga terkait efisiensi. Ini mencakup fase-fase berikut ini, yaitu pengumpulan informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, tahap presentasi dan pelaporan. Kemudian yang ketiga tadi adalah tahap pasca studi. Bagian pasca studi dari studi VE mencakup penyusunan draft dan persiapan akhir laporan studi rekayasa nilai ini serta diskusi dan pertemuan penyelesaian dengan personel DNT. Hasil studi dari value engineering ini sendiri yaitu fungsi tujuan dan sasaran proyek. Apa yang harus dilakukan proyek sebagaimana dilakukan pada pertemuan awal dan workshop berikutnya.
yaitu di sini ditemukan beberapa fungsi, yaitu mempertahankan tingkat pelayanan, meningkatkan operasional, mengurangi kecepatan, menyampaikan lalu lintas, meningkatkan kapasitas, tambahkan jalur, membangun proyek, menatang hambatan, mendukung beban, dan seterusnya hingga pada menentukan kebutuhan. Fungsi-fungsi ini nantinya digunakan oleh tim PE untuk membuat atau bertukar pikiran tentang ide-ide baru untuk potensi perbaikan proyek. Kemudian di sini ada analisis fungsi dan diagram fase. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan proyek secara keseluruhan dalam kurun setiap elemen proyek jika diperlukan, dan untuk memastikan bahwa tim VE memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi-fungsi dasar dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram fase dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi kritis untuk keseluruhan proyek. Fungsi dasar dan pendukung sekunder diilustrasikan dalam diagram fase berikut ini. Berikut adalah diagram fase dari proyek yang dilakukan studi value engineering, di mana untuk arah dari kiri ke kanan itu nanti pertanyaannya berbunyi bagaimana, dan dari kanan kiri adalah berbunyi mengapa. Sebagai contoh di sini ada improve loss, itu merupakan suatu fungsi yang tertinggi. Nah, itu higher order di sana adalah permintaan atau fungsi tertinggi. Nah, itu nanti ada turunannya di fungsi yang lebih standar atau basic, yaitu di add lens. Jadi ketika kita kaitkan, yaitu bagaimana untuk bisa kita mengadakan atau bagaimana kita bisa menciptakan fungsi dari improve loss itu sendiri, yaitu dengan mengadakan atau melaksanakan headlines terlebih dahulu, sehingga nanti improve loss itu akan bisa dijalankan seperti itu. Kemudian jika dari kanan ke kiri, di sini ada lower order determine needs. Kemudian di sebelah kirinya ada determine alternatif. Nah, di sini kaitannya itu mengapa kita membutuhkan determine needs. Nah, itu nanti determine alternatif inilah penyebab dibutuhkannya determine needs itu sendiri. Kemudian evaluasi selama fase kreatif, banyak ide, proposal, alternatif, dan atau rekomendasi dihasilkan untuk setiap fungsi yang diperlukan dengan menggunakan teknik curah pendapat konvensional dan dicatat di halaman berikutnya. Ide-ide ini dibahas dan kriteria evaluasi ditentukan. Tim VE mengidentifikasi 9 kriteria evaluasi tertimbang yang mencakup biaya modal, kemudahan konstruksi pemeliharaan di masa depan, dampak jadwal operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, memerlukan variasi atau pengecualian, memenuhi kebutuhan masa depan dan dukungan masyarakat. Berikut ini terdapat tabel 6.1. Nomor 1 mencakup daftar ide yang dihasilkan selama fase kreatif dan skor setiap ide. Tabel 6.1 yang kedua mengilustrasikan nilai tertimbang untuk kriteria evaluasi, dan ada juga tabel 6.1 yang ketiga, itu menunjukkan matriks evaluasi untuk skor total peringkat ide untuk semua ide yang diajukan. Berikut merupakan ide studi rekayasa nilai. Dengan nomor 30, kemudian di tabel 6.1 yang kedua ada nilai tertimbang kajian rekayasa nilai. Kemudian ini adalah 6.1 yang ketiga, yaitu nilai evaluasi kajian rekayasa nilai dari seluruh ide yang dihasilkan tadi. Kemudian di sini ada rekomendasi dari tim value engineering yang berdasarkan evaluasi tadi dari ide-ide yang ada, diperoleh peringkat tertinggi dari ide-ide yang diajukan, yaitu di sini ada nomor rekomendasi yang ke-6, 13, 16, 19, 22, dan 23. Yang ke-6 yaitu mempertimbangkan 4+1 dengan penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Di sini tindakan rekomendasi ini terdapat
keterangan pengelolaan tindakannya berupa NA atau A. NA adalah not accepted dan A adalah accepted. Artinya ketika accepted berarti diterima oleh proyek, dan ketika NA atau not accepted berarti tidak diterima. Nah, berikut ini untuk nomor rekomendasi 6 itu not accepted, tidak terima. Kemudian untuk potensi penghematan biayanya sendiri yaitu $5.300.000. Kemudian untuk nomor rekomendasi yang ke-13 dari jalanan Northwest 36 hingga Northwest 58 disejarkan kembali jalur utama ke timur sepanjang bagian depan jalan. Itu juga not accepted. Potensi penghematan biayanya jika dilaksanakan yaitu $1.282.000. Kemudian nomor 16 di persimpangan I-75 jalur utama harus digeser ke barat untuk memungkinkan bahu bagian dalam 10-12 kaki. Itu untuk tindakan ini accepted atau diterima. Nah, itu nantinya potensi penghematan biayanya yaitu sebesar $3.428.000. Untuk nomor 19 sendiri, geser alignment arah selatan SR826 lebih jauh ke barat untuk menyediakan bahu bagian dalam 10-12 kaki dari Northwest 74 ke OKCB Road. Di sini not accepted atau tidak diterima. Potensi penghematan biayanya sendiri yaitu $7.632.000. Untuk nomor rekomendasi yang ke-22 itu geser alignment arah selatan SR826 lebih jauh ke barat untuk menyediakan bahu bagian dalam 10-12 kaki dari Northwest 74 ke OKCB Road. Di sini diterima dan potensi penghematan biayanya itu sebesar $940.000. Untuk nomor 23 itu tambahkan batas kecepatan variabel ke jalur tujuan umum. Di sini not accepted dan potensi penghematan biayanya itu $1.282.000. Sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga baru belajar, sehingga kita bisa sedikitlah mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan pada studi kasus value engineering dari tugas mata kuliah rekayasa nilai Universitas Diponegoro, Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.